Halo peserta mata kuliah Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman Agroteknologi 4 semester 2 tahun 2024. Saya Ibu Agustina Tinahas. Berhubung kita libur panjang, maka itu Ibu akan membahas pertemuan ke-12 lewat online. Topik kita adalah pengelolaan program perlindungan tanaman. Nah, adik-adik semua, semoga kalian semua sehat ya. Sebagai pengantar, pengelolaan program perlindungan tanaman itu adalah proses sistematis untuk melindungi tanaman pertanian dari hama dan penyakit. Nah, hal ini penting untuk menjaga produksi dan produktivitas hasil pertanian. Nah, adik-adik, bagaimana definisi daur pengelolaan itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah kita perlu yang namanya perencanaan. Dan yang kedua, kita perlu yang namanya implementasi. Dan yang ketiga, kita perlu pemantauan dan evaluasi. Nah, adik-adik, kita coba menjelaskan tahap demi tahap. Nah, apa saja yang kita lakukan di dalam perencanaan itu? Nah, kita yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan tujuan, dan merancang strategi pengelolaan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kalian turun ke lapang atau ke tingkat petani, maka kalian perlu melihat atau mengidentifikasi berbagai persoalan yang dialami oleh petani kita di lapang. Nah, setelah itu dari semua masalah yang ada, kita pastikan apa tujuan kalian untuk melakukan identifikasi. Nah, dari situ setelah kamu temukan tujuannya, maka langkah selanjutnya adalah kalian merancang strategi pengelolaan. Nah, adik-adik sekalian, ini perlu kita implementasi. Maksudnya bagaimana? Ya, kita harus menerapkan rencana aksi yang telah dibuat, termasuk tindakan pelindungan tanaman. Nah, rencana aksi yang bagaimana yang perlu dibuat? Nah, sesuai dengan identifikasi masalah yang ditemukan tadi, nah, selanjutnya kita harus rencanakan aksinya. Apakah perencanaan itu nanti berhasil atau tidak? Tergantung dari kita punya perencanaan awal. Baiklah adik-adik, setelah kita lakukan aksi, maka kita harus perlu lakukan juga pemantauan dan evaluasi. Untuk apa? Untuk kita mengetahui sejauh mana perencanaan kita dan implementasinya itu berhasil. Nah, apa yang kita lakukan di pemantauan ini? Mengawasi proses dan hasilnya, serta menilai apakah efektivitas program untuk perbaikan di masa depan atau bagaimana. Kalau perencanaan kita itu berhasil, ya bagus. Tentu semua senang, baik petani maupun yang menyusun program atau perencanaan awal. Nah, ketika ada kendala, kita harus perhatikan kendalanya seperti apa. Nah, itulah yang menjadi evaluasi kita untuk nanti kita benahi pada masa yang akan datang. Nah, adik-adik sekalian, mulailah kita membahas bagaimana tahap perencanaan itu. Nah, ada beberapa tahap yang kita lakukan di dalam perencanaan. Yang pertama itu adalah analisis situasi. Apa yang kita lakukan di analisis situasi? Seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, kita mengidentifikasi masalah hama dan penyakit yang ada. Kemudian kita memahami atau ada pemahaman tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi adanya hama dan penyakit tadi. Bagaimana? Semoga kalian bisa paham ya. Nah, setelah kita analisis situasi, kita tadi Ibu sudah jelaskan lebih awal. Jadi kita harus menetapkan penetapan tujuan. Untuk apa? Untuk menentukan target yang ingin dicapai, seperti peningkatan produktivitas atau pengurangan penggunaan pestisida. Nah, pada pertemuan 11 yang lalu, Ibu sudah menjelaskan
Jika pengendalian yang lain tidak efektif, barulah kita menggunakan pestisida. Artinya bahwa di dalam pengelolaan hama terpadu itu, hal yang penting kita lakukan itu adalah kita lakukan dulu pengendalian-pengendalian yang lain selain menggunakan insektisida. Nah, seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan 11 yang lalu, bagaimana dampak negatif dari penggunaan insektisida yang digunakan oleh petani itu secara berlebihan. Tentu berdampak negatif. Nah, Ibu tidak akan jelaskan ulang hal seperti itu. Saya pikir kalian sudah paham. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana kita melakukan strategi pengelolaannya? Adik-adik, tadi Ibu sudah jelaskan aksi. Ya, tentu kita merancang pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai metode perlindungan tanaman. Nah, itulah yang dinamakan pengolahan hama terpadu tadi yang Ibu tadi mengantar materi ini sebelumnya. Jadi pengelolaan hama terpadu. Jadi kita melibatkan berbagai metode pengendalian tanaman dengan satu catatan bahwa pengendalian dengan menggunakan pestisida digunakan paling akhir jika pengendalian yang lain sudah tidak efektif lagi. Baiklah adik-adik, kita lanjut. Pada tahap berikutnya itu adalah tahap yang namanya tahap implementasi. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Adik-adik, tahap pertama itu adalah kita melakukan yang namanya koordinasi. Apa yang dilakukan pada tahap koordinasi ini? Mengintegrasikan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Nah, kemarin itu sudah jelaskan, dalam pengelolaan hama terpadu, ketika kita mengambil keputusan itu harus berbasis yang namanya basis petani dan basis para pakar. Jadi baik petani maupun para pakar bekerja sama yang baik untuk nanti suatu waktu bisa mengambil suatu kebijakan yang baik pula. Nah, langkah kedua itu apa? Tindakan perlindungan tanaman. Pada tindakan perlindungan tanaman ini, kita menerapkan metode-metode perlindungan tanaman sesuai dengan rencana. Ingat, sesuai dengan rencana. Pastikan bahwa metode yang kita pakai itu sudah disepakati secara bersama dan tahu dampaknya seperti apa. Ingat baik-baik, kalau bisa pengendalian dengan menggunakan pestisida digunakan paling akhir. Nah adik-adik, langkah yang ketiga apa? Penyediaan sumber daya. Nah, pada penyediaan sumber daya ini kita harus memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, peralatan, tentu yang terakhir adalah dana yang dibutuhkan. Ya, tenaga kerja itu siapa? Lalu peralatan yang digunakan seperti apa? Dananya tersedia atau tidak? Nah, itu harus dipastikan semua pada tahap-tahap seperti itu. Baiklah, tahap berikutnya itu adalah tahap pemantauan dan evaluasi. Nah, pada tahap ini, ingat pada tahap ini apa langkah yang kita lakukan? Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, analisis kerja. Dan yang ketiga adalah penyesuaian strategi. Baiklah adik-adik semua, Ibu akan menjelaskan satu persatu pada tahap ini. Tahap pengumpulan data. Mengumpulkan informasi tentang efektivitas tindakan perlindungan dan dampaknya terhadap tanaman. Apakah tindakan kita itu efektif atau tidak? Lalu dampaknya terhadap tanaman itu bagaimana? Ingat itu baik-baik. Setelah itu kita melakukan analisis kerja. Nah, pada tahap ini kita mengevaluasi hasil dan mengidentifikasi area yang perlu ada perbaikan. Maksudnya area mana yang masih butuh perbaikan. Nah, disitulah tindakannya perlu kita lakukan. Nah, setelah itu kita harus penyesuaian strategi juga. Apa yang kita lakukan di situ? Mengubah rencana atau pendekatan berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan efektivitas program. Ingat, tadi kita merencanakan program loh. Artinya kita harus kembali kepada apa yang kita lakukan. Baiklah adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Kita lakukan atau kita melihat kembali apa peran pemangku kepentingan. Ingat kemarin Ibu bilang apa? Kolaborasi pada pertemuan ke-11 yang lalu.
Nah, bukan lagi keputusan berdasar atau berbasis petani, tetapi sudah melibatkan stakeholder di sini, baik peneliti maupun pemerintah. Peneliti di sini bisa dari akademisi, dosen-dosen, melakukan pengabdian atau penelitian. Nah, kemudian bisa juga dari LSM dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Nah, pemerintah di sini juga penting sebagai pengambil kebijakan, tentu berdasarkan laporan. Nah, setelah pemerintah, siapa lagi yang harus bekerja sama? Ya penyuluh tentunya. Maka itu pada pertemuan yang ke-11 kemarin, Ibu sudah bilang bahwa penyuluh itu penting. Penting karena petani itu kalau bisa segala informasi melalui penyuluh lalu dibicarakan di dalam kelompok tani. Kan di dalam pengolahan hama terpadu itu kan ada yang namanya kelompok tani. Di sana mereka bercerita atau mereka sharing informasi mengenai masalah-masalah yang dialami oleh petani. Lalu didiskusikan, disepakati, baru merencanakan program. Program apa? Program perbaikan tadi. Nah, peran pemangku kepentingan di sini pertama petani nih. Dia melaksanakan tindakan perlindungan tanaman di tingkat lapangan. Karena yang lebih dekat dengan petani, lebih dekat di lapangan itu adalah petani itu sendiri. Karena dia yang melaksanakan atau menanam tanamannya. Paham di sini? Semoga kalian paham ya. Yang kedua peneliti. Apa yang dilakukan oleh peneliti di sini? Yang berdasarkan teori-teori atau landasan teori-teori yang berkaitan dengan tanaman, perlindungan tanaman, tentu mengembangkan metode perlindungan tanaman yang efektif dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya hari itu saja. Jadi begitu peneliti turun, habis meneliti, harus ada berkesinambungan, berkelanjutan, jadi pertanian berkelanjutan. Oke, baiklah. Apa peran pemerintah di sini? Dia menyediakan kebijakan pendanaan dan juga koordinasi program pelindungan tanaman. Jadi dia harus berdasarkan tadi hasil penelitian, laporan petani, mungkin penyuluh. Dia juga harus berpikir tentang apa kebijakan yang harus diambil. Tentunya kalau sudah melibatkan pemerintah, maka di sini juga harus melibatkan yang namanya pendanaan. Tentu ada koordinasi ya. Kalau di pemerintah itu tidak serta-merta tiba-tiba ada bantuan, tapi harus ada koordinasi tentunya. Oke. Nah, penyuluh di sini perannya apa? Dia memberikan bimbingan, kemudian pelatihan kepada petani dalam pengelolaan perlindungan tanaman. Ingat itu baik-baik. Jadi peran penyuluh di sini, karena petani kita itu, ya seperti Ibu bilang kemarin pada pertemuan yang 11 itu, bahwa mereka tidak sekolah khusus untuk belajar tentang organisme pengganggu tanaman. Berdasarkan pengalaman mereka melakukan seperti misalnya, oh ini belalang hama, oh ini walang sangit. Dari mana? Dari informasi dari teman petani sebelumnya, atau mungkin berdasarkan atau ada yang memang tahu itu walang sangit. Jadi mereka betul-betul belajar autodidak. Ya, syukurlah kalau ada yang namanya kelompok tani. Di situ di kelompok tani itu mereka akan melakukan sekolah lapang, memberi yang namanya informasi dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi peran pemangku kepentingan baik petani, peneliti, pemerintah maupun penyuluhan tadi, tentu ada tantangan dan solusi ya. Itu sudah tidak asing lagi. Yang pertama tantangan dan solusinya itu keterbatasan sumber daya. Nah, solusinya apa? Ya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mencari sumber pendanaan alternatif. Begitu. Nah, apa yang kedua? Tentu memberi yang namanya kesadaran petani yang sangat rendah tadi, yang tadi itu. Solusinya apa? Ya, intensifkan kegiatan penyuluhan. Jadi, beri penyuluhan, kemudian pelatihan, supaya mereka memahami apa saja organisme pengganggu tanaman yang ada di lapang atau pada tanaman yang mereka tanam itu. Lalu tentu tantangan berikutnya itu adalah perubahan iklim.
Jadi di perubahan iklim itu apa solusi yang kita harus ini? Ya, mengembangkan strategi adaptasi yang berfokus pada yang namanya ketahanan tanaman terhadap tekanan iklim. Ya, langkah selanjutnya itu adalah apa? Resistensi hama dan penyakit. Nah, kalau misalnya petani kita sering melakukan pengendalian OPT-nya itu menggunakan pestisida kimiawi, tentu kalau tidak sesuai dengan rekomendasi yang ada pada label kemasan pestisida, maka pasti nanti terjadi resistensi hama dan penyakit. Apa solusinya? Melakukan diversifikasi metode pengendalian dan penggunaan pestisida secara bijaksana. Jadi secara bijaksana ya, kemarin bagaimana, secara bijaksana yang bagaimana, tentu sesuai dengan yang yang direkomendasikan minimal. Ya, jadi tidak asal-asal dan lain sebagainya. Nah, baiklah adik-adik sekalian, sebagai penutup perkuliahan kita pada hari ini, maka ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang nanti kita lakukan atau mungkin sebagai evaluasi untuk kalau kita berhadapan dengan petani. Yang pertama, kesimpulan daripada mata kuliah hari ini yaitu pengelolaan program perlindungan tanaman itu memerlukan pendekatan terpadu dengan perencanaan, implementasi, dan pemantauan yang efektif. Jadi perlu keterlibatan pemangku kepentingan, kunci sangat penting untuk keberhasilan suatu program. Jadi tidak serta-merta petani itu kerja sendiri, harus melibatkan stakeholder, peneliti, dalam hal ini baik dari tim akademisi atau dosen maupun dari LSM atau pihak lain yang melakukan penelitian. Kemudian juga harus bekerja sama dengan penyuluh setempat. Intinya kerjasama lah begitu, supaya program yang sudah direncanakan secara bersama itu berhasil dengan baik. Lalu bagaimana rekomendasinya? Yang pertama, kita harus meningkatkan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan. Terus mengembangkan inovasi teknologi dan metode perlindungan tanaman yang berkelanjutan.